Malam itu, jam menunjukkan pukul 12:15. Hujan di luar jendela kantor PT Bahagia Selalu Jaya Abadi terasa seperti tetesan melodi pengantar tidur. Namun bagi Budi, kepala keamanan shift malam, melodi itu lebih mirip lagu pengantar arwah. Sudah seminggu ini, setiap malam Jumat Kliwon, ia mendengar suara-suara aneh dari lantai 4, tempat Departemen Sumber Daya Manusia berada. Bukan suara ketikan keyboard atau dering telepon, melainkan suara gesekan sapu yang terlalu cepat, disusul dentingan piring pecah. Lalu desisan mesin kopi yang seperti meraung kesakitan. Anehnya, bau kopi gosong selalu menyertainya. Budi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya tikus got yang sedang mengadakan pesta dansa. Tapi suara kerak, seperti ada yang terpleset, diikuti rintihan pelan dan bisikan. Aduh, nota belanja belum dihitung. Itu selalu sukses membuat bulu kuduknya merinding. Ia tahu persis siapa satu-satunya orang yang mampu menciptakan orkestra kekacauan seperti itu. Udin. Iya, Udin, office boy legendaris PT Bahagia Selalu Jaya Abadi, yang setahun lalu meninggal dunia dengan cara yang, mari kita sebut saja, kocak. Udin bukanlah OB biasa. Udin adalah The Legend. Julukannya bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Dikala OB lain hanya bertugas menyapu, mengepel, dan menyeduh kopi, Udin adalah seorang maestro multitasking yang tak tertandingi. Sejak pagi buta, saat matahari bahkan belum berani menampakkan diri seutuhnya, Udin sudah tiba di kantor dengan semangat membara dan kantong mata yang menghitam. Dulu, ia bekerja di sebuah pabrik kerupuk, mengaduk adonan sambil mengangkut karung tepung. Lalu, ia beralih profesi menjadi asisten dukun, meracik ramuan sambil memijat pasien dan menghitung uang setoran. Hidup Udin memang selalu dipenuhi kegiatannya yang serba bisa itu. Tak heran, ketika ia melamar menjadi OB di PT Bahagia Selalu Jaya Abadi, ia menuliskan di CV-nya, "Saya bisa mengelola 10 tugas sekaligus dengan mata tertutup sambil menahan nafas." HRD yang membacanya awalnya tertawa, tapi entah kenapa mereka memberinya kesempatan. Mungkin mereka butuh hiburan di tengah tumpukan berkas yang membosankan. Dan Udin tidak mengecewakan. Di hari pertama, ia menyapu lantai dengan tangan kanan, mengepel dengan tangan kiri, menjinjing ember di punggung, dan mengaduk kopi dengan kaki kanannya. Tentu saja itu hanya metafora, tapi intinya ia memang mampu melakukan banyak hal dalam satu waktu. Pernah suatu ketika, Pak Slamet, direktur pemasaran yang terkenal perfeksionis, mengeluh kopi paginya terlalu manis. Di saat bersamaan, Bu Siti dari keuangan mengeluh toilet mampet, dan Pak Joni dari IT mengeluh kabel jaringannya putus. Tanpa berkedip, Udin mengambil saringan kopi, sebatang obeng, dan sebuah plunger. "Tunggu 5 menit Pak, Bu," katanya santai. 5 menit kemudian, kopi Pak Slamet sudah pas. Toilet Bu Siti lancar jaya, dan internet Pak Joni kembali normal. Ketiganya melongo tak percaya. Udin hanya tersenyum lebar, menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Ia memang memiliki kecepatan dan efisiensi yang luar biasa. Mungkin karena ia selalu terburu-buru mengejar diskon di supermarket setelah jam kerja. Namun kemampuan multitasking Udin ini juga seringkali membawa bencana kecil yang kocak. Pernah ia sedang membetulkan kursi putar Pak Budi, mengepel tumpahan kopi di karpet, sambil berbicara di telepon dengan supplier ATK, dan menghitung persediaan sabun cuci piring. Akibatnya ia tak sengaja memasang roda kursi Pak Budi di dispenser air, membuat dispenser itu meluncur bebas menabrak tembok. Untungnya tidak ada korban jiwa, hanya dispenser yang penyok dan Udin yang nyengir kuda. Atau insiden saat ia ingin membersihkan tumpahan saus sambal di lantai dengan sapu, sambil membawa baki berisi cangkir-cangkir kopi, dan menjepit nota belanjaan di ketiaknya. Ia terpeleset, saus sambal meluncur seperti peluru di lantai licin. Cangkir kopi berjatuhan dan nota belanja terbang bebas tertiup angin. Udin terbaring di lantai,
penuh saus sambal dan serpihan cangkir sambil menghela nafas. Ya ampun, untung harga gula lagi diskon. Hidup Udin adalah sebuah komedi situasi yang tak pernah berhenti. Ia selalu menemukan cara untuk menyelesaikan pekerjaannya, meskipun dengan gaya yang nyeleneh dan seringkali mengundang tawa atau kepanikan orang lain. Dan sampailah kita pada hari naas itu setahun lalu. Hari Jumat Kliwon seperti malam ini, kantor sedang sepi. Hanya Udin dan beberapa karyawan lembur yang masih berkutat dengan pekerjaannya. Saat itu Udin sedang berada di puncak performa multitaskingnya. Jam 6 sore, ia baru saja selesai membersihkan toilet lantai 3. Kini ia bergegas ke lantai 4 karena ada laporan kloset mampet lagi. Pak Budi, sang kepala keamanan, memintanya sekalian membetulkan gagang pintu ruang arsip yang longgar. Bu Sita dari HRD memesan kopi hitam pahit untuk lemburan. Dan Pak Deden, manajer operasional, mengingatkannya untuk mengecek stok ballpoint di gudang sebelum ia pulang. Oh iya, ia juga harus segera menghitung nota belanjaan untuk makan nanti karena ada diskon di supermarket terdekat yang akan segera berakhir. Jadi bayangkan Idin saat itu, tangan kanan memegang sapu, tangan kiri mengepel, baki kopi berisi 3 cangkir mengapit perut, sebuah obeng terselip di saku celana, dan nota belanjaan tergencet di antara gigi dan bahunya. Ia berjalan cepat menyusuri koridor lantai 4, matanya fokus pada jam di dinding, 18.05. Diskon di supermarket akan berakhir pukul 19. Saat itulah bencana itu terjadi. Udin melihat genangan air di dekat dispenser yang baru saja ia betulkan. Ia melangkah terburu-buru, ingin segera membersihkannya. Namun kakinya menginjak sebutir permen karet yang entah dari mana asalnya. Tubuhnya oleng. Sapu, pel, baki kopi, obeng dan nota belanjaan semuanya ikut bergerak. Dalam sepersekian detik yang terasa abadi, ia mencoba menyeimbangkan diri. Tangan kanannya mengayun sapu, tangan kiri mengayun pel. Baki kopi terjatuh, obeng melayang, dan nota belanjaan lepas bebas tertiup angin. Ia terbaring di lantai, penuh saus sambal dan serpihan cangkir, sambil menghela nafas. Ya ampun, untung Indomie sedang diskon. Dan dengan bisikan terakhir tentang diskon Indomie, Udin pun menghembuskan nafas terakhirnya. Meninggal dalam kekonyolan multitaskingnya, dengan nota belanjaan menempel di wajahnya. Sejak kematian Udin, PT Bahagia Selalu Jaya Abadi tidak pernah sama. Terutama di malam Jumat Kliwon. Budi, sang kepala keamanan, adalah saksi bisu fenomena aneh ini. Bukan lagi suara tikus, melainkan suara Udin. Suara gesekan sapu yang terlalu cepat, disusul dentingan piring pecah, desisan mesin kopi yang seperti meraung kesakitan, dan bau kopi gosong yang menyengat. Kali ini ia yakin itu Udin. "Pak Udin, istirahatlah Pak," bisik Budi suatu malam saat ia mendengar suara-suara itu lagi. Tiba-tiba suara-suara itu berhenti, hening. Lalu terdengar suara bisikan di telinga Budi. "Belum bisa Pak Budi, kerjaanku numpuk. Kloset lantai 3 masih mampet, gagang pintu ruang arsip belum kenceng. Dan Bu Sita minta kopi, belum lagi nota belanja. Sebentar lagi diskonnya habis." Budi merinding disko. Ia segera berlari ke pos keamanan, mematikan semua lampu dan berpura-pura pingsan. Arwah Udin memang masih gentayangan. Namun, ia tidak gentayangan seperti hantu pada umumnya yang menakut-nakuti atau meminta balas dendam. Udin gentayangan sambil membawa atribut lengkap pekerjaannya. Sapu, pel, baki kopi, obeng, dan nota belanja yang selalu tergencet di antara gigi dan bahunya. Jika kau beruntung atau sial, kau bisa melihat penampakan Udin di koridor kantor di malam hari. Ia akan melayang cepat, terkadang sambil menyapu lantai yang sudah bersih, terkadang sambil mengepel dinding, atau tiba-tiba muncul di depanmu menawarkan kopi pahit yang baunya gosong. Pernah suatu malam, seorang karyawan lembur bernama Rina yang baru saja selesai mengerjakan laporan
berpapasan dengan Udin di koridor. Rina ketakutan setengah mati. "Ah, hantu!" teriak Rina. Udin yang melayang santai dengan sapu di tangan kanannya, baki kopi di tangan kirinya, dan obeng di saku celananya, menoleh. "Oh, Mbak Rina, kok belum pulang? Mau kopi? Saya baru bikin loh. Tapi ini kopi khusus arwah ya, agak pahit." Rina pingsan di tempat. Udin hanya menghela napas. "Ya ampun, padahal kopinya enak, diskon lagi." Pada kesempatan lain, seorang manajer baru bernama Pak Tony yang tidak percaya tahayu memutuskan untuk bekerja lembur di lantai 4. Saat ia sedang fokus mengetik, tiba-tiba ia yang mendengar suara gesekan sapu di belakangnya. Ia menoleh dan melihat Udin sedang menyapu karpet di kantor dengan kecepatan cahaya. Pel di tangan kirinya ikut bergerak seperti menari balet. Pak Tony mengerenyit. "Pak Udin, kok malam-malam masih kerja? Itu karpet sudah bersih." "Oh, Pak Tony, belum bisa istirahat Pak. Tugas saya banyak. Ini lagi bersih-bersih karpet biar Pak Tony betah lembur." "Oh ya Pak, gagang pintu ruang arsip goyang lagi. Mau saya betulkan sekarang?" Pak Tony terdiam, matanya melotot. Bagaimana bisa?" Udin tersenyum tipis. "Ini karena saya meninggal saat sedang menyelesaikan 5 pekerjaan sekaligus, Pak. Jadi, saya harus menyelesaikannya sampai tuntas di alam lain. Saya tidak mau jadi arwah yang tidak bertanggung jawab, Pak. Nanti saya kena audit." Pak Tony segera membereskan laptopnya, berlari keluar kantor, dan tidak pernah lagi mau lembur sendirian di malam hari. Arwah Udin tidak menyeramkan, justru kocak. Ia adalah hantu yang terlalu berdedikasi pada pekerjaannya bahkan setelah kematian. Ia adalah bukti nyata bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa melepaskan diri dari tuntutan pekerjaan bahkan ketika mereka sudah menjadi makhluk tak kasat mata. Kisah Udin, sang arwah multitasking, sejatinya adalah cerminan ironi modern. Ia adalah simbol dari budaya kerja yang menuntut kita untuk selalu lebih cepat, lebih efisien, lebih banyak. Bahkan hingga ke alam kubur pun tuntutan itu masih membayangi. Mungkin jika saja Udin tidak terlalu terobsesi dengan diskon atau ingin menyelesaikan semua pekerjaannya dalam satu waktu, ia tidak akan meninggal dengan cara yang sedemikian rupa. Siapa tahu, mungkin ia bisa menikmati secangkir kopi tanpa harus memikirkan kloset mampet atau nota belanja. Jadi, lain kali Anda merasa terlalu banyak pekerjaan di kantor, ingatlah Udin, dan mungkin berhentilah sejenak, nikmati hidup, dan jangan sampai 5 job desk sekaligus mengantarkan Anda ke alam baka dengan membawa sapu, pel, baki kopi, obeng, dan nota belanja yang selalu tergencet di antara gigi dan bahu Anda. Karena sungguh tidak ada diskon yang sepadan dengan ketenangan abadi, apalagi kalau diskonnya cuma untuk Indomie.